Bali, pulau yang indah, beragam budaya bernuansa cerah, mengiringi hati rasakan meriah, nostalgia melihat kiprah. Para seniman bertemu dan berbudaya, awal dari melihat beragam karya, menonton dan memacu upaya untuk tampil dan bercahaya, menyusuri setiap sudut kreasi, jalan menuju regenerasi, taksu yang saling mengisi, menghargai segala tradisi. Taman Budaya, tempat berkesenian dan berkreasi. Anak-anak yang mulai atau sejak dini belajar seni, secara emosional mereka lebih tenang, itu akan membentuk karakter mereka. Di sekolah mereka sudah belajar matematika, sains, dan lain sebagainya. Di sini perlu diimbangi dengan belajar seni untuk menyeimbangkan dua bagian otak itu. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Bali sesungguhnya memiliki ratusan permainan tradisional yang sebagian besar tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari budaya agraris komunal pulau ini. Ada permainan yang disebut meong-meongan, tajok, magoak-goakan, tarompah, tembing, gasing, maangkap-angkaban, deduplak, congklak, galak-galaan, curik-curik, maling-malingan, sutul taltil, sut dempul, ngengkebang batu, nyendurene, sepet-sepetan, poh-pohan, jangkrik-jangkrikan, dan masih banyak lagi. Permainan-permainan tradisional Bali tersebut bukan saja sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai tuntunan yang bersumber dari kearifan lokal Nusantara. Menurut Bapak Madetaro,
Yang seorang pendongeng dan pelestari tradisi Bali, permainan tradisional mendorong lahirnya kreativitas dan imajinasi anak-anak melalui interaksi saling respon yang mereka lakukan selama permainan. Di dalam permainan tradisional, memang terefleksikan semangat kebersamaan, kreativitas, kejujuran, toleransi, dan kedisiplinan, juga mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi, berinteraksi terhadap lingkungan maupun sesamanya, memupuk tanggung jawab, toleransi, dan saling menghargai. Menurut pengalaman saya di sini ya, jadi ketika mereka dari kecil sudah diperkenalkan seni ini, khususnya seni tari, tadi disebutkan ada seni musik dan lain sebagainya, karena saya di sini bergelut di seni tari saja, jadi khusus seni tari, tentu itu akan membentuk karakter mereka, bisa membentuk karakter mereka. Kalau ilmu biologi yang kita tahu kan ada otak kanan, otak kiri, jadi di sekolah mereka sudah belajar matematika, sains dan lain sebagainya. Di sini perlu diimbangi dengan belajar seni untuk menyeimbangkan dua bagian otak itu, sehingga yang saya tahu pengalaman saya, anak-anak yang mulai atau sudah dini belajar seni secara emosional mereka lebih tenang, mungkin lebih, tanda kutip, lebih gampang dikendalikan. 2, 3, 4, ayo, Pino, kalau materi, sanggar kita kan, cita-cita saya ya, kita ingin terus, melahirkan, khususnya penari Bali, seniman-seniman cilik, yang nanti mungkin akan menjadi dewasa dan bisa meneruskan lagi. Jadi materinya tidak muluk-muluk, materi yang dasar-dasar semua, tarian yang memang membentuk basic mereka. Nah kalau putra, yang paling sederhana, paling gampang itu saya ambil dari tari Wirayuda namanya. Nah itu mengapa Wirayuda? Karena tari itu betul-betul basic, agem dan lain sebagainya, kakinya. Udah itu setelah mereka kuat dengan tari Wirayuda, dia diberikan materi tari baris tunggal. Mengapa baris tunggalnya? Sama, karena tari baris tunggal itu betul-betul materi geraknya sangat dasar dan sangat kuat untuk bisa nanti mempelajari tari yang lain. Nah setelah lewat dua tarian itu baru kita berangkat ke tari yang mungkin lebih secara teknik lebih susah, misalnya kebiar duduk. Jadi kita sudah mulai melihat physically mereka, kebiar duduk, ada jauk, ada jauk ada dua ya, jauk keras dan jauk manis, dan seterusnya. Setelah itu mereka, kalau mereka berlanjut bisa latihan terus, ada tari kreasi yang kita perkenalkan ke mereka. Untuk putri sama seperti tadi, kita ada tari condong untuk dasar, tari legong, tari kekebiaran seperti Margopati, Trunajaya, dan terakhir setelah mereka mahir baru kita berikan tari kreasi. Ini, sejumlah seniman dan kreator muda di Bali telah mengembangkan ragam seni pertunjukan alih kreasi atau yang berangkat dari permainan tradisional Bali. Selain sebagai bentuk kecintaan mereka pada seni budaya Bali, ini juga adalah bukti bahwa ragam tradisi Bali dapat terus berkembang seiring zaman. Kita memang dapat mementaskan sebuah karya kontemporer pada Festival Bali Jani yang ketiga kemarin. Itu kita angkat ritus. Nah, ritus yang kami maksud di sini adalah ritual. Mengapa ritual? Karena kita sebagai orang Bali memang tidak pernah lepas dari ritual, dan juga saya ingin memperkenalkan sama anak-anak bahwa ritual, upacara, odalan yang kita punya juga sangat menarik untuk kita angkat dalam sebuah seni pertunjukan khususnya tari. Jadi dalam garapan ritus itu saya terinspirasi dari odalan Sangyang Dedari yang Saramu menjadi sebuah karya. Di dalamnya ada penari Sangyang anak-anak. Mengapa saya berangkat dari anak-anak itu? Karena saya memang punya
banyak anak-anak di sini, jadi supaya mereka terlibat, jadi saya angkat tari sangyang itu. Nah itu dari proses odalan, dari apa namanya ya, kalau bahasa Balinya ngaturan ayah, atau apa ya, bergotong royong di pura untuk persiapkan, itu saya garap semuanya. Saya juga selipkan di dalamnya ada permainan anak-anak di dalamnya. Mengapa saya berani menyelipkan itu? Karena ketika ada upacara tidak lepas dari kegiatan atau kegembiraan anak-anak itu ketika menyambut datangnya upacara-upacara yang kita miliki gitu. Yang saya selipkan di situ, mereka ada bermain apa ya, bahasa Balinya engkep-engkeban. Ya, engkep-engkeban itu sebuah permainan, satu anak bersembunyi, yang lainnya mencari, seperti itu. Jadi itu saya selipkan. Udah itu ada permainan meigal-igalan. Ya, meigal-igalan, mereka ada membawa apa namanya, properti tari yang saya buat dari daun kelapa. Nah itu mereka mainkan, ada menjadi gelungan, ada menjadi gelang-gelangan, seperti itu. Mereka itu bermain itu. Jadi karena mereka memang berangkat dari dunia belajar menari, saya selipkan permainan-permainan seperti itu. Kehadiran teknologi dan kekontemporeran tidak menepikan tradisi. Kreator-kreator muda dapat mengambil peran untuk menggali, mengolah, dan menghadirkannya kembali sebagai bentuk ekspresi seni kekinian, seturut upaya pelestarian dan revitalisasi warisan budaya yang adiluhung tersebut. Harapan saya terhadap Sanggar Lokananta adalah pertama tentu keberlangsungan dari sanggar ini ketika terus beraktivitas untuk mencetak seniman-seniman muda dan juga ikut melestarikan seni yang kita miliki ini. Nah itu yang kedua, untuk anak-anak yang ikut latihan, ikut mencari ilmu di sini, saya berharap ke depan, ayo kita ramaikan dunia seni kita ini dengan prestasi-prestasi dalam berkesenian, karena seni itu adalah sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk kita sendiri secara rohani, juga secara jasmani, karena seni itu juga bisa menghidupi kita.